Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi, kapanpun saudara-saudara menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka ibadah keluarga, walaupun secara virtual. Kita percaya apapun cara kita beribadah, yang penting kita hayati Allah hadir di tengah-tengah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 4 ayat 5 hingga 6. Amsal 4 ayat 5 hingga 6. Namun sebelum kita membaca dan mendengar pemberitaannya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami sudah nikmati di sepanjang kehidupan kami yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang sudah Tuhan jadikan untuk kami nikmati hari ini, di mana kami akan menikmati persekutuan Jemaat-Mu GPIB Sawangan dalam rangka ibadah keluarga secara virtual. Tuhan, dimanapun jemaat kami berada, hadirlah juga di dalam rumah mereka atau dimanapun mereka ada, untuk memberkati kami terlebih secara rohani. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan tubuh kami, supaya kami fokus kepada menghayati firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan rindu mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membaca firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 5 hingga ayat 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang sudah kita lalui, mungkin banyak hal yang telah kita lakukan yang kelihatannya tidak menghasilkan hal yang lebih baik. Kita mungkin mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan secara matang, sehingga di kemudian hari justru mendatangkan masalah. Kita mungkin tidak punya visi mempersiapkan masa depan di masa lalu, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi saat ini mungkin saja akibat dari kita kurang mempersiapkan diri menghadapi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hal inilah Raja Salomo memberi nasihat dan wejangan kepada anaknya agar mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepadanya sebagai raja penggantinya kelak. Dan Raja Salomo juga mendapatkan hal yang sama dari ayahnya Daud,
Kita tahu ketika baru-baru menjabat sebagai Raja Salomo memohon hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu berhasil membawa dia kepada sukses. Walaupun di masa tuanya dia menjadi meninggalkan Tuhan oleh pengaruh istri-istrinya itu. Namun efek dari hikmat itu terlihat hasilnya. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan, you fail to prepare, you prepare to fail. Gagal mempersiapkan diri, siap-siaplah untuk gagal. Jadi kita perlu mempersiapkan diri agar di kemudian hari kita tidak gagal. Mungkin di masa-masa lalu kita kurang berhikmat. Itu alasannya seperti bacaan kita pada kesempatan ini di dalam Amsal 4 ayat 5 dan 6 itu dikatakan oleh Raja Salomo, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Saudaraku, ada yang mengatakan pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Menggunakan pengetahuan itu menjadi berhasil dengan hasil yang baik, yang maksimal dan kekal, itulah hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada kesempatan ini ada 3 instruksi yang diberikan dari Amsal bacaan kita saat ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal di hadapan Allah dan di hadapan manusia, kita harus memperoleh hikmat dan pengertian. Jangan sampai melupakan hikmat itu setelah mempelajarinya. Dan jangan juga berbalik dari menuruti hikmat itu. Instruksi ini seharusnya dapat membawa anak Raja Salomo yaitu Rehabeam untuk mencapai sukses kelak di kerajaannya. Hal yang sama tentu berlaku juga untuk kita. Instruksi yang pertama yang diberikan oleh nas ini adalah perolehlah hikmat dan pengertian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sumber pengetahuan tentang hikmat, sumber informasi atau dari mana kita belajar hikmat yang paling ideal adalah dari firman Tuhan, yaitu kitab suci Alkitab. Semua hikmat-hikmat yang lain pada dasarnya bersumber juga dari hikmat Tuhan yang ada di kitab suci Alkitab kita ini. Wawasan dan inspirasi dari kitab suci kita ini begitu sempurna mengajarkan hikmat kepada kita. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 ayat 15 sajalah kita bacakan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi kitab suci adalah sumber ideal dari bagaimana kita memahami apa itu hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Seorang pendeta Dr. Charles Stanley mengatakan pernah, hikmat itu adalah arahan yang jelas dari Allah. Hikmat itu adalah arahan yang jelas dari Allah. Hikmat adalah kemampuan melihat hal-hal dari perspektif atau dari sudut pandang Allah dan meresponnya juga sesuai dengan prinsip firman Allah. Saya ulangi, hikmat adalah kemampuan melihat hal-hal dari perspektif atau sudut pandang Allah dan merespon sesuai dengan prinsip firman Allah. Lebih jauh, Charles juga mengatakan, hikmat itu membuat hidup lebih baik dan panjang umur. Hikmat banyak menyelamatkan kita dari kesulitan hidup. Hikmat memperlengkapi kita untuk mengatasi keadaan yang sulit dan memperoleh hadiah yang kekal. Saudara-saudara, hikmat dibangun di atas pengetahuan dan pengalaman, baik itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang kita amati. Dari pengetahuan dan pengalaman yang kita amati menghasilkan pengertian. Tidak ada hikmat tanpa pengetahuan. Seperti yang saya katakan di awal, knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Menggunakan kekuatan itu dengan baik, menggunakan kekuatan itu dengan sebaik, seefektif, seefisien mungkin, itulah hikmat. Mencapai hasil yang paling baik dan lebih kekal. Ada pepatah orang Guinea mengatakan demikian. Pengetahuan tanpa hikmat bagaikan air di dalam pasir. Airnya ada, tapi tak kelihatan. Pengetahuan yang dimiliki tidak menghasilkan apa, karena tidak berhikmat. Kita bisa lihat contoh aplikasi hikmat ini yang menonjol di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di Yohanes pasal 8, di mana ketika itu para ahli Taurat dan Farisi, orang Yahudi, memperhadapkan seorang perempuan yang tertangkap basah berzina tanpa mengikut sertakan laki-laki yang menjadi pelaku zina itu sendiri. Para imam ini menantang Yesus. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Apa pendapatmu? Begitu kata mereka kepada Yesus. Yesus tidak mengikuti jalan pikiran para imam ini dan juga tidak menghukum perempuan yang berzina itu. Sebaliknya, Yesus mengatakan kepada para ahli Taurat dan Farisi itu, barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Dan ternyata saudara, tidak satu pun yang berani melempar batu. Dan kepada perempuan itu, setelah semua pergi, orang-orang yang menuduh perempuan itu pergi semua, tinggal perempuan itu sendirian, Yesus juga mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pergilah, jangan lagi berbuat dosa. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Inspirasi apa yang kita dapat dari sini? Artinya, kepada orang Farisi ini, janganlah munafik, janganlah arogan ketika kamu dipercaya berkuasa. Janganlah mengadili dengan tidak adil, karena kamu pun orang berdosa. Dan juga kepada perempuan ini, bagi Yesus yang penting itu adalah sadari dosamu dan bertobat, tinggalkan cara hidupmu yang berdosa itu. Itu yang penting bagi Yesus.
Nah, inspirasi ini membuat kita bisa menangkap ada apa di pikiran Yesus dengan sikapnya itu. Itulah hikmat itu. Yesus mengetahui siapa orang-orang Farisi. Apa hukum yang berlaku di sana. Tetapi bagi dia yang penting adalah semua orang memerankan perannya untuk kebaikan semua orang. Prinsip yang bisa kita ambil dari peristiwa ini kira-kira seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita ini juga kita sering sekali salah menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau orang lain yang bersalah, kita maunya orang itu layak dihukum. Padahal dalam hal lain mungkin kita lebih banyak melakukan kesalahan, bahkan mungkin kesalahannya lebih buruk. Dalam hal ini, adilkah kita di situ ketika orang lain yang bersalah, kita semangat menghukum, tetapi ketika kita yang bersalah, kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Saudaraku, yang penting di sini adalah menghadapi orang-orang yang bersalah. Yang penting itu bagaimana membuat orang yang melakukan kesalahan itu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Itu prinsip yang penting yang kita tangkap. Ketika saya bekerja di perusahaan minyak dan gas di berbagai tempat, manajemen keselamatan atau safety management itu sangat penting. Karena resiko meledak atau kebakaran setiap saat sangat mungkin. Setiap saat mengancam. Oleh karena itu perusahaan menerapkan pengawasan berbasis komunitas. Selain pengawasan oleh Departemen Safety and Health itu sendiri. Maksudnya pengawasan berbasis komunitas itu adalah semua personel, semua karyawan saling mengawasi satu dengan yang lain, tidak peduli dari bagian apa dia. Apakah ada hal-hal yang berpotensi membahayakan? Saling mengawasi. Kadang-kadang dari sikap kerja seseorang tidak menyadari atau sengaja atau abai sama peraturan keselamatan melakukan sesuatu yang berpotensi membahayakan. Maka orang lain yang melihatnya, katakanlah si A misalnya menemukan sikap kerja si B berpotensi membahayakan, si A akan menyapa, bukan berarti menegur dalam pengertian seolah-olah menghakimi atau menggurui. Si A menyapa si B dan memberitahu sikap kerjanya itu berpotensi membahayakan tanpa bermaksud mempermasalahkan. Si A mencatat semua kejadian yang dia temukan tanpa menyebut nama siapa yang melakukan kesalahan itu. Dia akan mencatat dalam sebuah kartu yang memang disediakan manajemen untuk itu. Misalnya dia akan mencatat seperti ini. Saya menemukan seseorang sedang bekerja dan sikap kerjanya begini bla 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 yang menurut saya berpotensi membahayakan. Nah, dalam hal ini si B menyadari kesalahannya lalu mengucapkan terima kasih kepada si A karena diingatkan. Nah, ini juga dicatat nanti di kartu. Pada akhirnya si B menyadari kesalahannya dan berterima kasih kepada saya karena saya mengingatkan dia. Nah, nanti temuan-temuan kartu ini dikumpulkan di Departemen Safety. Dalam satu safety meeting nanti akan dibacakan temuan-temuan itu, tetapi tidak ada satu pun yang disebut nama siapa yang melakukan kesalahannya. Karena tujuannya bukan untuk mempersalahkan orang, tetapi memperbaiki dari sehari ke sehari sehingga lama-lama tidak terjadi kecelakaan. Demikian juga apabila misalnya seseorang menemukan sesuatu kondisi yang tidak aman atau berpotensi membahayakan, tetapi tidak ada orang di situ.
Dia akan mencatat fakta yang ada tanpa mencari-cari siapa yang salah. Yang penting fakta yang ditemukan dia catat, diberikan kepada safety department untuk nanti juga dibacakan di dalam safety meeting. Lalu semua orang menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, terkait dengan si A dan si B tadi itu tidak ada pengaruh terhadap pergaulan sehari-hari, tetap teman baik karena tidak ada di sana rasa untuk menghakimi atau mempermasalahkan, tidak. Jadi semua karyawan menjadi bersemangat untuk ambil bagian melakukan pengawasan secara berkomunitas ini. Nah, ini adalah suatu hikmat di mana dalam menyelesaikan masalah bukan yang penting siapa yang harus disalahkan, tetapi yang penting itu fakta apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Kalau kebetulan yang salah adalah orangnya, maka orang itu disadarkan, dipastikan bahwa ia telah menyadari kesalahan itu dan memahami. Bahkan justru dengan dia mendapat penjelasan bahwa kalau begini berpotensi membahayakan yang sebelumnya mungkin dia tidak tahu, dia mendapat wawasan baru. Nah, jadi positif hasilnya. Nah, ini membuat makin hari makin membaik sehingga sesedikit mungkin terjadi kecelakaan. Nah, di sini ada prinsip no blaming. No blaming, tidak ada salah menyalahkan. Ya. Yang penting adalah setiap karyawan punya semangat untuk memperbaiki sehingga tidak ada kecelakaan di masa depan. Yang penting di sini semuanya data yang dicatat itu adalah otentik, bukan dibuat-buat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada kalanya hal-hal kecil kita permasalahkan. Kadang-kadang demi prosedur kita terhalang berbuat baik. Di sini kadang-kadang hikmat berlaku. Memang secara prosedur tidak pas, tetapi dalam saat itu hikmat yang diperlukan jangan sampai terhalang berbuat baik untuk menyelamatkan orang misalnya. Ada juga demi tertib organisasi terhambat melangkah maju karena aturan organisasi sudah diatur sedemikian rupa yang kadang-kadang kalau konsisten atau strict di peraturan organisasi itu dijalankan, tidak bisa melakukan apa-apa. Masa kita berhenti? Jadi menghambat langkah maju. Nah, di sini perlu hikmat. Bukan berarti peraturan itu tidak perlu, tetapi ada kalanya hikmat lebih utama. Nah, kadang-kadang juga atas nama perasaan gak enak kita biarkan sesuatu salah tanpa koreksi. Nah, di sini perlu hikmat. Atau juga kalau yang bersalah itu orang berpengaruh, gak ada yang berani mengoreksi atau mengingatkan. Saudaraku, sebetulnya kalau dikomunikasikan secara berhikmat, semuanya akan lebih baik. Tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa digurui, tidak ada yang merasa terhakimi, tetapi ada perbaikan, ada koreksi. Nah, di sini kita perlu berhikmat. Bagaimana caranya menyampaikan sehingga tidak ada yang merasa tersudutkan, terpojokkan dan lain sebagainya. Nah, akibat dari tidak ada hikmat kita, ini yang membuat kadang-kadang setiap orang menjadi defensif, tidak mau mengaku kesalahan karena takut diserang. Dan juga jadi terjadilah ketegangan hubungan, ketidakharmonisan, saling curiga, saling menghindar dan lain sebagainya. Ini akibat buruk dari tidak mengutamakan hikmat. Pun di dalam keluarga ini sering terjadi. Kita mengambil keputusan yang berakibat buruk di kemudian hari karena kurang hati-hati
karena kurang berhikmat. Contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali sebetulnya. Ya. Apa yang kita lakukan di masa lalu sekarang ini adalah hasilnya. Barangkali di masa lalu kita kurang berhikmat di dalam merencanakan masa depan kita, karir kita, merencanakan masa depan anak-anak kita, merencanakan investasi kita untuk masa depan, untuk kesehatan, merencanakan hubungan dengan anggota keluarga di luar keluarga inti dan juga berkomunitas. Kita kurang berhikmat di dalam mempersiapkan semuanya itu secara baik. You fail to prepare, you prepare to fail. Jadi tidak ada istilah terlambat memulai mengutamakan hikmat di dalam menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan terbiasanya kita menggunakan hikmat di dalam mengambil keputusan, di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini pun kita bisa menjadi lebih tenang menghadapinya. Karena penggunaan hikmat itu sudah menjadi mengkarakter di dalam diri kita. Saya mencatat quotes di sini, yaitu pesimis optimis quotes, beberapa di sini. Ini ada yang mengatakan, the pessimist complains about the wind. The optimist expect it to change. The realist adjust the sails. Jadi artinya gini, orang yang pesimis selalu mengeluh tentang adanya angin. Sedangkan orang yang optimis, angin ini justru diharapkan membawa perubahan. Orang yang realis melihatnya, menata kembali arah pelayarannya oleh karena angin ini. Dari situ juga bisa dia pelajari fenomena-fenomena alam. Ternyata angin itu tidak selalu menjadi suatu sumber malapetaka. Di dalamnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Optimis, orang yang optimis melihat seperti itu. Kutipan lain, a pessimist sees difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Ini Sir Winston Churchill yang mengatakan. Kalau yang tadi William Arthur Ward. Nah, jadi orang pesimis melihat di dalam kesulitan itu selalu ada kesempatan. Orang pesimis melihat di dalam kesulitan, melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Jadi orang pesimis selalu melihat kesulitan ketika ada kesempatan dia temukan. Misalnya dia punya peluang, tetapi yang dipikirkan selalu susah nanti, begini nanti, penuh risiko, jadi nggak jadi. Sedangkan yang optimis berprinsip melihat peluang di dalam setiap kesukaran. Orang optimis melihat peluang di dalam setiap kesukaran. Nah, sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Kita tidak tahu ke depan akan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk. Nah, disinilah kita perlu berhikmat. Di tengah-tengah situasi itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru barangkali dengan kita berhikmat akan menemukan sesuatu yang baru yang tadinya tidak terpikirkan, ternyata blessing in disguise. Berkat yang terselubung. Tuhan membiarkan ini terjadi atas seizinnya.
dan untuk kebaikan umat manusia. Nah, kita yang tidak dapat menangkap. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kemampuan manusia. Dan pada saat kamu mengalami pencobaan itu, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat melaluinya dan menanggungnya. Jadi bukan persoalannya yang dihilangkan, tetapi kita diberi hikmat bagaimana melaluinya dan dapat menanggungnya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu saja. Akuilah Dia di dalam langkahmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ada banyak firman Tuhan yang dapat menguatkan kita bagaimana belajar menggunakan hikmat sehingga hidup kita bisa lebih baik, lebih tenang. Seperti pembacaan kita pada saat ini yang tertuang di dalam ayat 5 dan 6 itu, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu. Nah, ini yang penting. Maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, hikmat itu maksudnya, maka engkau akan dijaganya. Saudaraku, saya tadi kebetulan pas mau menuju ke sini baca-baca SBU, ternyata ada yang terlewatkan yaitu artikel yang di tengah-tengah halaman SBU itu, yaitu singkatnya itu kita selalu beradaptasi dengan situasi yang baru, oleh karena itu kita harus siap mengadakan pembaruan. Kenapa Tuhan menghadirkan kesulitan seperti ini? Barangkali memicu kita untuk bagaimana cara kita beribadah? Apakah di dalam cara kita beribadah selama ini ada hasil pertumbuhan rohani? Karena yang dipentingkan dari mengadakan ibadah-ibadah persekutuan kita itu adalah dalam rangka kita bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Saudara yang di Tuhan, program kita yang baru ada di sana, nanti ada pendalaman Alkitab. Saya sebagai yang rindu ikut ambil bagian di dalamnya. Mari kita berdiskusi firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah sumber segala hikmat. Supaya kita dapat menjalani hidup ke depan. Enggak peduli betapa sulit pun, kita dapat menempatkan diri secara bijak. Sehingga kita dapat menikmati situasi apapun yang terjadi. Saudaraku, waktu kita banyak untuk membaca firman Tuhan. Dan kita diberi talenta dapat berpikir, dapat mengembangkan segala sesuatu yang kita ketahui. Terapkanlah pengetahuan yang kita miliki itu menjadi hikmat. Akhirnya, saudaraku, di masa-masa sulit ke depan ini, percayalah, Tuhan pasti menolong kita melaluinya. Dan justru kita akan bertumbuh di dalam Dia untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terpujilah Kristus. Amin.